Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Avio Share. Nah, baru kita bisa menentukan, ya dari kita menganalisa, baru kita bisa menentukan ide usaha kita nih, gitu ya. Kita lihat dari mulai lingkungan sekitar kitanya seperti apa, gitu ya. Terus juga passion atau hobi-hobi kita kayak gimana. Tadi kita udah research in general. Nah, barulah kita nentuin, oh, gue kebetulan punya ide ngedesain nih, gitu ya. So ya udah, karena ada passion kita di situ, kenapa nggak kita buka usaha yang memang kita juga punya passion di situ ataupun punya keterampilan di situ, gitu ya. Punya ide masak, wah itu bagus. Punya ide masak jangan buka bengkel, ya kan gitu kan misalnya kan, ya kan ya ide masak ya udah kita buka restoran kah atau buka produk-produk makanan, F&B dan lain sebagainya, gitu ya. Terus kita juga lihat ya, terutama kita lihat kebutuhan pasar nih, market. Ya, market ya. Tadi kita survei market, nah kita lihat kebutuhannya. Oh, ternyata emang saat ini kebutuhannya tinggi. Dan kebutuhannya akan terus tinggi, akan terus ada. Gitu ya. Nah, ini kesempatan kita gitu ya untuk kita menentukan ide usaha. Gitu ya. So, next yang keempat. Nah, barulah dari sini kita baru menentukan model bisnis nih. Ya. Model bisnisnya apa? Kita mau develop produk sendiri kah? Gitu ya. Kita mau bikin produk sendiri kah? Atau kita mau hanya jadi penjual, ya, produk dari istilahnya produk dari prinsipal, kita hanya ngejual produk, ya kan? Atau kita ngejual jasa, ya, customer service, kita jual jasa, atau bisnis service, gitu ya. Nah, ini yang kita tentu ini belum langkah nih, ini baru persiapan nih, gitu ya. Niat mantepin, riset, nah pilih ide, baru kita nentuin mau kategori yang mana nih usaha kita. Nah, ini yang terakhir, yang kelima. Ya, nah yang kelima barulah di sini, next mas. Nah, yang kelima barulah kita membuat rencana usaha, ya dari mulai kita bikin planning lah berarti gitu ya. Di sini kita baru bikin planning nih. Apa deskripsi usaha kita misalnya, bagaimana strategi pemasarannya, bagaimana analisa market pesaingnya gitu ya. Terus bagaimana rencana pengembangan, developmentnya, ya rencana operationnya bagaimana, manajemen, terus bagaimana pembiayaannya gitu ya, dan bagaimana rencana akhirnya atau kesimpulan usaha kita. So inilah kira-kira Mas Denny, ya mungkin sedikit aja saat kita mau memulai lah. Ini kita belum go nih, kita baru start nih gitu ya, kita baru panasin mesin nih gitu ya. Nah ini kita harus niat gitu ya. Kira-kira itu slide-nya Mas, mungkin ada terakhir, ini sih mungkin slide yang terakhir ya, slide yang terakhir. Hal apa sih yang perlu di riset nih gitu ya. Ini pada saat kita mau menganalisa apa yang kita perlu riset. Pertama, kita mau tipe usaha kita kayak gimana, mau yang memang berbadan hukum kah gitu ya, ataupun yang tidak atau belum non berbadan hukum gitu ya. Terus bagaimana staffing ataupun SDM kita nih gitu ya, ataupun kita mau metode in-house semua ataupun profesional, ataupun mungkin mau apa namanya freelance gitu ya, kategori karyawannya. Terus lanjut adalah bagaimana nanti mengenai keuangan kita, siapa yang akan memanage lah, maksudnya pembukuannya dan lain sebagainya. Terus ya tentunya bisnis apa yang kita mau lakukan tadi gitu ya. Terus rencana pemasarannya bagaimana, strategi marketing. Jadi itu penting gitu ya untuk kita. Ini kita sudah dalam tahap kita membuat planning. Nah, yang keenam tadi kenali apa namanya pasar atau kompetitor kita. Ketujuh adalah, nah ini brand nih Mas. Ini penting juga nih, gitu ya. Produk segala macam udah ada atau kita develop produk segala macam, bagaimana nih brand dan packaging kita. Ya agar apa? Agar ya kita diterima market yang cocok nih. Tadi kan kita udah analisa semua, gitu ya. Terus ya tentu sekarang udah di ranahnya digital, gitu ada poin ke-8 di situ, bagaimana kita punya aset di digital, dalam arti bagaimana apa namanya situs kita, ya kan, ketersediaan informasi kita di digital gitu ya, bisa pakai website sendiri ataupun mungkin dengan kategori Facebook dulu dan lain sebagainya.
ya. Terus balik lagi adalah permodalan. Bagaimana nih modalnya dulu nih awalnya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah lokasi. Kalau memang kita mau jenisnya offline, ya kita harus jenisnya offline. Kita tentukan lokasi mana yang paling tepat, gitu ya. Nah, sedikit itu Mas Teni. Mudah-mudahan sharingnya bisa bisa sama-sama saling menginspirasi buat kita semua sih sebenarnya. Siap. Om Reno, terima kasih banyak. Yes. Barakallahu fikum. Ini sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. At least gini, di atas kertas kita udah bisa ngeliat nih checklist-checklist apa yang harus kita lakuin jika kita ingin membuka sebuah usaha. Teman-teman jadi banyak terbantu di sini. Dan kayaknya banyak sekali pertanyaan nggak ketampung, insya Allah. Nah, teman-teman yang lagi menyaksikan ini di YouTube, kesempatan buat teman-teman menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti kita bisa kumpulkan, kita sharing kembali ke Om Reno, dan mudah-mudahan beliau ada keberkahan waktu untuk memberikan jawabannya kepada kita. Atau kita bikin edisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, bisa ya, Om Reno ya? Siap, boleh Mas. Dengan senang hati insya Allah bisa Mas. Masya Allah, ini Ya luar kan? biasa Iya. sekali. Jadi semua yang Dari harus jam kita 6 lakukan pagi dalam sampai 6 membuat- sore juga kita boleh lah Mas. Ya kan? Apa? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu baru orang yang hebat. Seni berbaginya nggak pernah hilang dari dulu nih Om Reno nih. Mungkin satu dua pertanyaan mewakili teman-teman yang lagi nonton Om Reno. Ya. Boleh Mas. Dalam kenyataannya itu kan tadi semua banyak hal tuh, ya. Eh, ada hal-hal yang akhirnya teman-teman mungkin ngelakuin kesalahan dan sehingga akhirnya fail. Tapi ada juga yang bilang katanya kalau lo mau berhasil, ya lo harus menerima kegagalan itu. Karena kegagalan itu adalah satu pelajaran yang berharga. Tapi yang penting lo riset gagalnya di mana, salahnya di mana. Nah, apakah ini pemikiran yang tepat ketika membuka usaha terus gagal, terus mulai lagi, atau sebaiknya kalau gagal diem dulu gitu, atau gimana baiknya? Oke. Ini pertanyaannya nampar juga nih Mas. Saya banyak juga usaha-usaha kita yang juga gagal gitu ya. Tapi memang pengalaman adalah guru terbaik lah. Itu nggak bohong gitu ya. Jadi memang satu waktu jika emang ada satu usaha kita yang memang gagal ataupun memang tidak berjalan gitu ya, kita bisa review ya. Kita bisa review dan kita bisa lihat apa nih kekurangan atau kesalahannya. Kalau memang itu bisa diperbaiki gitu ya, ataupun bisa dimodifikasi, kita lakukanlah kita develop itu kembali lah gitu ya, dengan berbagai pembaharuan tentunya dan perbaikan. Ya, tentunya pembaharuan dan perbaikan kita juga harus ngelihat kekuatan kita nih. Kekuatan dalam arti semua aspek sumber daya. Gitu ya, kita mau berubah, kita mau ini, tapi ada nggak sumber daya yang kita miliki, gitu ya. Kalaupun memang satu waktu, gitu ya, terpaksa itu tidak bisa kita jalankan kembali, ya kita coba ya punya the new product lah, gitu ya, punya the new product yang memang kita juga udah riset mendalam, ya kita coba jalani yang baru, gitu ya. Nggak ada salahnya, gitu ya, maksudnya mungkin percobaan-percobaan dari para ahli yang lalu juga beribu-ribu kali gagal gitu ya. Albert Einstein, ya Thomas Alva Edison juga kan beribu-ribu kali gagal dan akhirnya mereka sukses gitu ya. Nah, nggak apa-apa kegagalan, ya mungkin akhirnya apa? Wah, duit gue udah terbuang, waktu kita, tapi itu pengalaman. Ya, itu belajar gitu, itu belajar gitu ya. Dan mungkin banyak orang belajarnya, investasinya juga dengan nilai value yang tinggi ataupun nominal yang tinggi. Tapi bagaimana yaitu kita bisa sikapi kegagalan ini menjadi minim lah gitu ya. Tapi kalaupun ada gagal ya kita tetap coba melangkah lagi. Kalaupun emang terpaksa kita melangkah di hal yang baru, kenapa enggak? Gitu sih Mas. Excellent, Kira-kira. excellent. Jadi embrace ya, terima kegagalan dan riset, mempelajari lebih dalam di balik kegagalan itu pasti ada pelajaran-pelajaran penting dan hikmah-hikmah penting ya. Tentunya yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, berhasil atau tidaknya Pasti, itu Mas. ya. Dan Allah nggak akan mungkin kasih izin ketika kita belum siap untuk berhasil gitu kali ya, kurang lebih ya. Betul, betul Mas, betul. Satu pertanyaan terakhir Mas Mali atau Om Reno. Ada orang yang memulai sebuah usaha, dia berdua bertiga partnership, tapi ada juga kayaknya gue nggak cocok deh. Kalau berdua bertiga ntar nggak ada yang nggak sesuai, gue sendirian aja deh. Nah sebenarnya mana sih yang baik, bermitra berdua bertiga atau sendirian aja? Apa nih balik ke karakter masing-masing, Om Reno?
Pertama gini, semuanya kan diawali dengan analisa nih Mas, gitu ya. Analisa semuanya kita tadi step kedua adalah bagaimana kita menganalisa. Step pertama kita meyakinkan diri. Step kedua bagaimana kita menganalisa. Termasuk itu. Menganalisa dalam arti gini. Pertama bagaimana kita refleksi internal kita. Bagaimana kekuatan kita dulu nih. Ya bahasa kerennya SWOT lah, ya kan? Hal-hal apa yang kita masih kurang, masih bolong. Ya kan? Dan nggak semua orang punya 100% Mas, gitu ya. Ya kan gitu ya. Apalagi kita manusia lah gitu ya, serba kekurangan. Nah, kekurangan inilah kita coba cari isinya, Mas. Kita coba cari yang bisa menutupi kekurangan ini. Let's say misalnya gini, oh gue jago finance, gitu ya, tapi gue mau buka bisnis, tapi gue nggak bisa nih pemasaran nih, nggak jago sama sekali nih. Ya, berarti oke, kita coba tutup kekurangan kita dengan apa? Ya kita cari pihak luar kan, berarti kan kalau kita nggak mampu, oh syukur kita bisa belajar marketing. Oke, akhirnya kita bisa marketing, kita bisa finance. Apakah kita bisa product development? Kan gitu, balik lagi. Oh kalau kita bisa oke. Nah, tapi kan ada aspek-aspek yang mungkin kita nggak ada gitu. Nah, itulah ditutup dengan dengan sesuatu lah gitu ya. Sesuatunya itu bisa pihak lain ya, which is itu partner gitu ya, ataupun sesuatunya institusi yang lain gitu ya. Nah, kita tutup. Dan saat ini saya sih, atau mungkin zamannya adalah zaman kita kolaborasi. Ini di luar partnership ya. Nah, saat ini adalah zamannya kita kolaborasi. Ya, itu nggak ada lagi kita zamannya kita mampu ini, enggak gitu. Jadi justru di sini kita sama-sama saling kolaborasi, sama-sama kita saling, bahasa Indonesia gotong royong Mas, gitu ya. Gotong royong untuk apa? Ya untuk tujuan kita bersama gitu ya, untuk kesuksesan bersama dan berkah bersama kan gitu ya. Nah, tinggal kita bagaimana kita bisa nyari mitra kita nih, research lagi mitra kita ya. Semuanya kan harus kita analisa ya, mitra kita seperti apa, performance-nya dia bagaimana, attitude-nya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi kalau boleh saran, memang apalagi untuk memulai usaha ya, memulai usaha, kolaborasi atau partnership itu resep yang paling, menurut saya yang paling enak kita jalankan lah di awal. Karena apa? Excellent. Karena kita bisa saling sharing, juga bisa membagi risk otomatis. Ya, karena kan kita baru belajar nih. Otomatis kalau kita berpartner kan kita berbagi risk dengan mereka. Nggak kita tanganin sendiri gitu ya. Terus selain itu juga tentu masing-masing pihak punya networking masing-masing. Nah, disinilah bisa akhirnya ya kan, justru ini kita punya peran untuk meningkatkan performance produk kita, usaha kita dari mereka juga. Ya kan kita jualan sendiri daripada misalnya 4 orang sama seorang, ya lebih cepetan jualan 4 orang kan gitu kan misalnya kan. Nah kira-kira itu sih Mas, mudah-mudahan sedikit terjawab lah. Masya Allah, luar biasa ini. Allah turunkan keilmuan, kepintaran buat Om Reno. Kita berharap suatu saat nanti Om Reno bikin conference atau bikin seminar publik ya, secara komprehensif, dibahas, dibedah semuanya dari pagi sampai malam. Dan mudah-mudahan bisa menelurkan pengusaha-pengusaha muda, wirausaha baru. Dan yang tadi ya teman-teman jangan lupa, tadi ada power slide tuh bahwa Indonesia tuh kekurangan wirausahawan loh jumlahnya. Padahal kita punya 275 juta orang, dan katanya satu orang pengusaha aja bisa meningkatkan GDP ya. Jadi kita bisa berkontribusi buat negara juga dengan menjadi young entrepreneur gitu ya, kurang lebih Om Reno ya. Betul Mas, betul Mas. Insya Allah luar biasa. Om Reno, mungkin ada teman-teman tertarik untuk mengundang ke kampusnya, ke perusahaannya, untuk sharing berbagai event segala macam. Mungkin Om Reno nanti berkenan ya kalau ada undangan-undangan dari perusahaan-perusahaan untuk jadi pembicara ya. Siap, ya. Siap. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa komen di bawah, atau Om Reno bisa menghubungi kemana nih? Ke website Om Reno, ke nomor telepon asisten pribadi yang ke-12? Atau apa nih kira-kira? Bertampung apa kita? Ya, mungkin bisa kontak Mas Teni aja biar lebih enak. Siap. Kali ya. Nanti tinggal channel komunikasinya bisa dari YouTube sih. Nah, teman-teman juga pantau masuk ke YouTube-nya Om Reno dan lihat berbagai sepak terjang Om Reno yang setiap hari sibuk sharing tentang banyak hal yang bermanfaat buat orang-orang, termasuk sekarang lagi mengempower
kita semua buat menjadi pengusaha-pengusaha yang kreatif dan juga inovatif. Nah, ini penting sekali. Aduh, kalau teman-teman ngerasain konten ini bermanfaat, ya ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, subscribe channelnya. Yang kedua, share ke teman-teman yang lain. Dengan berbagi, siapa tahu dengan di-share, mereka jadi pengusaha dan kita kebagian pahalanya, Om Reno. Dan juga teman yang nge-share gitu ya. Amin, amin. Dan yang pasti pahala yang besar buat Om Reno sudah memberikan keilmuan buat kita semua di sini di YouTube channel. Mudah-mudahan berkah. Sukses selalu Om Reno. Siap, sama-sama Oke, next. Mas Teni, semua tim. Terima kasih teman-teman semua. Next kita bahas apa nih kira-kira Sahabat. nih? Yang menarik next bahas apa nih Om Reno? Mungkin kita melangkah lebih dalam lagi nih. Tadi kan kita baru pondasinya nih, ya kan? Baru pondasinya, nyiapin pondasinya nih. Nah, nanti kita siapin mungkin tetap masih kita ngomongin wirausaha, tapi yang seperti apa nih? Jadi udah bentuk bangunannya nih. Tadi kita ngomongin pondasinya, besok kita bikin bangunannya nih, kira-kira nih Mas. Gitu ya. Masuk sampai membuat bisnis Mungkin ada ya. 10-50 episode ke depan lah kita lihat ya. Keren. Harapannya seperti itu. Siap kalau gitu. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa merasakan manfaatnya. Sekali lagi terima kasih banyak Om Reno. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu Dan khairan. teman-teman masuk terus di Evio Share dan saksikan berbagai konten yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman membangun personal development sendiri sehingga menjadi bermanfaat. Terima kasih. Sukses selalu Om Reno. Sama-sama Mas. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.